Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Arif di channel Arif TV Official. Kali ini saya akan bercerita awal mula saya merintis channel ini teman-teman. Banyak cerita suka, duka, tangis, dan bahagia teman-teman. Saya akan kupas tuntas semuanya. Tapi sebelum lanjut video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini teman-teman. Jadi awal mula saya merintis channel ini teman-teman, saya banyak terinspirasi dari berbagai macam konten teman-teman, terutama konten sosial, dan pada akhirnya saya ada panggilan hati untuk terjun ke dunia sosial teman-teman. Dan setelah mendapatkan panggilan hati saya semakin terbuka melihat orang-orang di sekeliling saya yang membutuhkan bantuan, di antaranya orang terlantar dan ODGJ di jalanan teman-teman. Namun pada saat itu saya belum bisa berbuat banyak teman-teman membantu orang-orang tersebut. Kenapa saya belum bisa berbuat banyak? Dikarenakan pertama, saya masih berjalan sendiri. Kedua, saya masih ada rasa takut dan malu teman-teman. Kenapa malu? Karena di lapangan itu banyak orang yang melihat. Saya malu dan takut akan berbagai macam penilaian orang lain pada saat itu teman-teman. Takut disangka pamer, takut disangka riat. Dan pada akhirnya saya mengajak beberapa teman saya untuk bisa bersama-sama membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan. Setelah saya mengajak beberapa teman saya, alhamdulillah dari beberapa teman saya ada yang mau ikut serta dalam menjalankan misi sosial yang sedang saya rintis ini. Setelah itu saya dan beberapa teman-teman memberanikan diri untuk langsung terjun ke lapangan membantu saudara-saudara kita yang membutuh. Setelah kita terjun ke lapangan teman-teman untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, ternyata kita melihat saudara-saudara kita yang lain juga, tapi saudara-saudara yang kurang beruntung, yaitu ODGJ jalanan teman-teman, yang kondisinya sangat memprihatinkan. Lalu saya dan beberapa teman saya berunding teman-teman untuk gimana caranya kita bisa membantu saudara-saudara kita ODGJ itu agar mendapatkan haknya teman-teman. Pertama, supaya tidak kotor dan tidak memprihatinkan teman-teman, karena mungkin dari kita juga tidak banyak yang berani sama ODGJ teman-teman. Pertama mungkin karena takut, kedua bisa karena jijik teman-teman. Dan pada akhirnya kami dan tim mencari cara untuk gimana caranya bisa membantu ODGJ jalanan yang terlantar teman. Lalu saya dan teman-teman memberanikan diri untuk membantu ODGJ yang ada di jalanan teman-teman. Kalaupun saya pribadi dengan rasa takut dan tidak ada pengalaman sama sekali dan pengetahuan bagaimana caranya menangani ODGJ teman. Ternyata teman-teman, apa yang terjadi ketika kami membantu ODGJ di jalanan tidak semudah yang kami bayangkan teman-teman. Berbagai macam karakter ODGJ itu beda-beda teman-teman. Ada yang galak, ada yang ngeyel. Pokoknya tidak semudah yang kita bayangkan teman-teman. Tapi saya dan teman-teman saya tidak berputus asa. Gimana caranya ODGJ jalanan bisa kami bersihkan, bisa kami bantu teman-teman. Seiring berjalannya waktu, saya dan teman-teman saya banyak sharing kepada tim-tim lain yang sudah lama terjun ke dunia sosial, terutama menangani ODGJ. Dan dari saat itu saya pribadi dan teman-teman saya banyak ilmu, banyak pelajaran yang saya dapatkan. Cara-cara menangani ODGJ jalanan. Setelah kita banyak sharing sama tim lain teman-teman, saya dan teman-teman saya lebih rileks dalam menangani ODGJ jalanan.
karena kita sudah punya dasar atau trik untuk menghadapi berbagai macam karakter ODGJ yang ada di jalanan. Karena menghadapi ODGJ jalanan itu tidak mudah teman-teman. Banyak karakter ODGJ yang ada di jalanan. Ada yang galak, ada yang nurut, ada juga yang ngeyel. Dan ternyata cara untuk menghadapi ODGJ di jalanan itu ilmunya sedikit. Cuma dari hati kita, tidak banyak cara yang lain. Di antaranya kita niatkan untuk membantu sesama, terutama ODGJ, dan kedua kasih sayang kita. Maka ODGJ yang kita hadapin, segalak apapun itu akan luluh. Saya akan bercerita gimana caranya kita membersihkan ODGJ yang kita hadapin teman-teman. Ini real cerita kami pribadi teman-teman. Pertama, hal yang kita lakuin itu adalah pendekatan teman-teman. Di antaranya kita bisa salaman, kita bisa lebih dekat dengan ODGJ tersebut. Jadi secara garis besar, ODGJ yang kita hadapin itu jangan merasa terancam dengan kehadiran kita teman-teman. Dan setelah ODGJ itu tenang, nyaman dengan kehadiran kita, kita ajak ngobrol teman-teman. Di antaranya, mohon maaf, kami kasih dia rokok, kasih kopi, dan setelah itu kita baru bisa membersihkan ODGJ tersebut teman-teman. Contohnya seperti kita potong rambut, kita mandiin, dan kita ganti pakaiannya biar layak seperti kita pada umumnya teman-teman. Karena kenapa? ODGJ pun punya hak yang sama seperti kita manusia normal teman-teman. Dan tidak berhenti di situ teman-teman. Setelah ODGJ itu kita bersihkan, kita ganti pakaiannya dengan rapi, kita coba menggali informasinya teman-teman. Untuk apa kita gali informasi? Karena harapan kami membantu ODGJ tersebut bukan semata-mata hanya membersihkan saja teman-teman. Tapi harapan besar kami agar ODGJ yang kita bersihkan itu ada yang mengenalinya dan bisa berkumpul bersama keluarganya lagi teman-teman. Karena ODGJ yang di jalanan itu mungkin ada yang dicari sama keluarganya. Dan dari situlah saya dan teman-teman saya terpikir untuk membangun atau membuat channel Arif TV Official ini teman-teman. Tujuannya agar ODGJ yang kami bersihkan lebih mudah terkonfirmasi atau dikenali keluarganya, tetangganya, atau kerabatnya teman-teman. Setelah Arif TV Official terbentuk teman-teman, ada hal yang membahagiakan buat saya dan teman-teman saya. Ketika beberapa ODGJ yang kami bersihkan kami upload di YouTube, ternyata ada keluarga ODGJ yang kami bersihkan mengenalinya teman-teman. Dan ODGJ yang kami bersihkan bisa berkumpul dengan keluarganya kembali teman-teman. Itu adalah hal yang tidak kami sangka sebelumnya teman-teman. Tapi itulah fakta yang terjadi dan itulah hasil perjuangan kami yang membuat kami bahagia teman-teman. Karena tujuan awal kami adalah membersihkan ODGJ tersebut dan biar bisa berkumpul kembali dengan keluarganya teman-teman. Dan ternyata niat dan hati kami didengar sama Tuhan, dan ODGJ yang kami bersihkan alhamdulillah ada beberapa yang sudah berkumpul dengan keluarganya. Tidak hanya cerita manis yang kami dapatkan, banyak cerita pahit yang kami dapatkan ketika membantu ODGJ di lapangan teman-teman. Ada saja segelintir orang atau oknum teman-teman yang menilai atau mengomentari kami tentang kegiatan yang kami lakukan. Contohnya, ada yang menilai kami hanya memanfaatkan ODGJ menjadi sebuah keuntungan buat kami. Ada yang menilai kami hanya mencari uang, atau ada juga yang menilai kami hanya mencari perhatian orang banyak teman-teman. Tapi kami tidak menghiraukan itu karena niat utama kami adalah membantu sesama kita, terutama ODGJ yang terlantar di jalanan teman-teman. Jadi
apapun komentar negatif terhadap kami tidak jadi apapun komentar negatif terhadap kami, saya dan teman-teman saya tidak menghiraukan itu teman-teman. Saya dan teman-teman saya cuma fokus terhadap ODGJ jalanan yang akan kita bantu. Jadi itulah sedikit cerita dari awal saya dan teman-teman saya terjun ke dunia sosial teman-teman. Besar harapan kami, terutama saya, agar ODGJ jalanan dapat mendapatkan hak sepenuhnya sama seperti kita manusia normal teman-teman. Mohon doa dan dukungannya dari teman-teman semua. Semoga kedepannya bisa membantu sesama, terutama ODGJ jalanan teman-teman. Ingat, jangan lelah untuk berbuat baik dan jangan takut untuk berbagi teman-teman. Karena ketika kita berbagi, percayalah rezeki kita tidak akan berkurang teman-teman. Saya Arif dari Arif TV Official undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.